Kalau bisa, hubungan kekerabatan agak jauh. Kalau di Minang, jangan sesuku. Kenapa? Satu hikmahnya, kalau kita dalam satu lingkaran keluarga besar, berarti kita tidak menambah silaturahim yang lebih luas. Itu hikmah pertama. Sebab tanpa menikah pun kita sudah bersilaturahim. Yang kedua, ada satu hadis yang menjadi pegangan Imam Syafi'i. Orang kalau menikah dengan keluarga dekat dia, kebanyakan keturunan yang muncul setelah itu lemah. Ada yang lemah itu secara mental, sehingga muncul beberapa penyakit-penyakit yang sifatnya psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu al-qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bisa melanjutkan kajian pada maghrib ini masih di dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, pembahasan babun nikah, halaman 110 di buku terjemahan yang warna hijau. Kalau di kitab Matan Takrib halaman 40-an, masih di awal kitabun nikah. Tadi sebelum saya berangkat, itu gelap sekali langit gitu. Dan Panam, macetnya minta ampun. Saya cuma dalam mobil kan karena sendiri ya. Terpikir kalau kiamat nanti macam mana keadaannya gitu. Karena nanti kan kiamat itu baru kita melihat langit yang gelap. Kan sore sebelum maghrib banyak cahaya belum hidup kan. Jadi nampak agak semacam mencekam suasananya. Apalagi dulu kalau kita ingat masa asap. Terjadi pula sebelum maghrib itu lampu belum hidup, misalnya lampu mati lagi. Terasa mencekam betul. Awak seorang diri pula. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, baru menengok alam macam itu dah mulai cemas gitu. Apalagi terjadi kiamat betulan nanti. Nah, ingin saya sampaikan adalah kita mulai siap-siap je lah. Tak tahu entah besok kiamat, entah besok mati, wallahu alam. Syukur-syukur nikah besok. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sekedar mereview beberapa poin, kemudian mengomentari tentang, mungkin Bapak Ibu akan bertanya nanti kebiasaan masyarakat. Dari poin-poin ini insyaallah nanti kita bahas. Pertama, kriteria secara umum pasangan dalam menikah itu sebaiknya yang diprioritaskan adalah keberagamaan dia. Keberagamaan ini maksudnya adalah bagaimana melaksanakan agama. Bukan sekadar dia Islam atau tidak. Jadi bagaimana dia mempraktekkan agama. Karena kalau Islam tidak Islam, secara hukum asal Muslim mesti menikah dengan Muslimah. Ini bagaimana dia melaksanakan agama. Sebab orang yang baik dalam melaksanakan agama, dia akan baik memperlakukan orang. Apakah orang dekat dia, orang jauh dia akan baik. Tapi orang kalau dia tidak terkontrol dengan agama, jangankan orang dekat, orang jauh, bahkan orang yang sangat berjasa kepada dia tidak bisa memperlakukan dengan baik. Maka dalam hadis Nabi, tunkahul mar'atu
Disebutkan oleh Nabi bahwa perempuan dinikahi biasanya li jamaliha, li hasabiha. Di akhir Nabi sebutkan fazfar bizatid din. Pilih yang beragamanya baik. Taribat yadak. Kalau engkau pilih yang beragamanya baik, engkau akan nyaman hidup dengan dia. Engkau akan tenang hidup dengan dia. Itu satu. Yang kedua, nasab. Di hadis tadi sudah saya singgung juga bahwa biasanya perempuan kita tertarik karena faktor nasab dia, keturunan dia, dari keluarga siapa. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi sebagian orang ini penting. Dia akan merasa terhormat atau tidak terhormat melihat keluarga besar besan dia siapa, dari nasab siapa, keturunan siapa. Meskipun dalam Islam ini tidak segala-galanya, tapi bagi sebagian orang ini penting. Dan kita tidak boleh menafikan kalau ada orang melihat aspek ini. Kalau kita tidak mau, tidak ada apa-apa. Tapi orang bila melihat itu jangan dilarang. Kenapa? Ini tabiat manusia. Rata-rata manusia punya sikap ini. Sehingga kalau ada orang suka dengan kelompok tertentu, itu boleh begitu. Cuma secara keagamaan ini jangan jadi prioritas. Yang ketiga, ini mungkin yang agak menarik. Kalau bisa, hubungan kekerabatan agak jauh. Kalau di Minang, jangan sesuku. Kenapa? Satu hikmahnya, kalau kita dalam satu lingkaran keluarga besar, berarti kita tidak menambah silaturahim yang lebih luas. Itu hikmah pertama. Sebab tanpa menikah pun kita sudah bersilaturahim. Yang kedua, ada satu hadis yang menjadi pegangan Imam Syafi'i. Orang kalau menikah dengan keluarga dekat dia, kebanyakan keturunan yang muncul setelah itu lemah. Ada yang lemah itu secara mental, sehingga muncul beberapa penyakit-penyakit yang sifatnya psikologis. Itu apakah sebuah kepastian? Tidak kepastian, tapi umum terjadi. Ada kasus-kasus seperti itu bila seseorang menikah dengan keluarga dekat dia, muncul keturunan-keturunan yang lemah secara psikologis. Dari sinilah maka di sebagian kita yang memahami Islam, adat mereka melarang menikah itu satu rumah gadang misalnya, satu suku misalnya, satu marga misalnya. Sumatera Utara gimana? Satu marga boleh? Tidak boleh kan? Harus luar marga kan? Di Jawa gimana? Kalau Minang ya anak mama. Kalau Jawa gimana Pak? Di Sunda Pak? Satu suku itu boleh tidak? Boleh satu suku. Hubungan darah tak boleh ya. Prinsip dasarnya begitu memang. Yang kita masih punya hubungan kekeluargaan, artinya bila ditarik ranji nasab, itu masih satu keturunan, artinya dekat maksudnya. Sebaiknya jangan yang orang punya hubungan kerabatan dekat itu, tapi carilah yang jauh. Itu asalnya kenapa sebagian daerah tidak boleh nikah sesuku, tidak boleh nikah sekampung. Kenapa? Sekampung itu biasanya dahulu bukan orang sekampung. Dulu sekampung itu biasanya orang yang berasal dari satu keluarga, lalu mereka menyebar dalam satu kampung. Sehingga mereka satu kampung itu masih kerabat semua. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, menikah sesuku dilarang oleh sebagian adat, itu hikmahnya minimal dua itu. Satu, silaturahim kita enggak tambah luas. Yang kedua, ada hadis, memang hadis dhaif, tapi secara fakta lapangan Imam Syafi'i dan para ulama yang lain mendapati bahwa anak yang lahir dari pernikahan mereka kebanyakan punya kelemahan. Lemahnya dari segi psikologis. Artinya secara adat ini dilarang, tapi secara agama bisa ini tidak dilarang. Boleh dilakukan hal seperti ini. Makanya kalau yang lebih baik cari yang hubungan kerabatan agak jauh. Apalagi Jawa dengan Sumatera, Minang dengan Jawa, Minang dengan Nasution misalnya gitu kan.
atau berbagai suku yang dia cross silang. Jadi kalau orang Minang pergi ke Jawa ada saudara, orang Jawa ke Minang ada saudara, pergi ke Melayu ada saudara, pergi ke Medan ada saudara gitu. Jadi kemana kita pergi, satu rahim kita itu luas. Dan berbagai kemudahan hidup mudah kita dapati dengan banyaknya keluarga. Termasuk dulu Nabi membuat masjid di Madinah itu tujuannya adalah agar setiap muslim itu dia berkumpul di masjid dalam beribadah. Lalu ketika mereka kumpul di masjid, orang biasanya kalau sudah sering jumpa, minimal familiar wajah. Kalau sudah sering jumpa, kalau sudah duduk bersampingan, berpapasan, atau kadang duduk berhalakoh, itu minimal cerita. Siapa nama? Di mana tinggal? Apa kerja? Dari situ kadang-kadang hanya cerita itu muncul ide kerjasama bisnis, muncul ide kita pergi mancing sama. Yuk. Kalau tak pernah berkumpul di masjid atau tak pernah berkumpul bersama, nggak tahu bahwa kita sama hobi mancing dengan kawan kita. Bayangkan hanya di rumah masing-masing. Apalagi tak ada penghubungnya seperti online sekarang. Offline tak ada, online tak ada. Maka setiap orang akan hidup terkurung oleh kotak rumah masing-masing. Bayangkan kalau ada satu rumah kebakaran, yang lain nggak tahu di sana. Dan itu malapetaka sekali dalam peradaban manusia. Makanya Nabi SAW ketika buat masjid itu tujuannya agar setiap orang dalam masjid dengan satu dengan yang lain itu dia minimal saling kenal. Maka kalau bisa kita yang satu jamaah ini jangan sekedar hadir ke masjid, begitu mau iqamat datang, selesai salam langsung lari. Maka termasuk di masjid-masjid kita di Pekanbaru, habis kajian subuh dibuat makan bersama supaya duduk bercerita. Cerita duduk bersama, lalu dari duduk bersama itu banyaklah yang akan terungkap. Cuma di sini nasi bungkusnya dibawa pulang. Di mana masjid rata-rata duduk bersama, selesai makan baru sama-sama berangkat gitu. Atau kalau ada yang hajat dahuluan, dia minta izin, dia pulang duluan. Tapi kalau misalnya semuanya ngangkat, sayang dibuat di masjid. Berarti sama macam singgah ke warung, begitu balik masjid, beli makanan bungkus gitu. Target kita bukan sekedar ada sedekah tersalurkan, tapi ada sedekah, tapi kemudian ada kedekatan hati antar jamaah. Masjid dulu tujuan begitu. Termasuk keluarga, tujuannya mendekatkan hati. Mendekatkan silaturahim antar person-person dalam beragama ini. Makanya dianjurkan hubungan kekerabatan yang agak jauh. Yang dekat boleh, tapi lebih afdal yang begini. Maka kalau ada sebagian daerah melarang menikah sesuku, Bapak Ibu tidak usah ini terlalu alergi. Sebenarnya ada hikmah dahulunya, dari agamanya ada, asalnya ada. Contoh kata Imam Syafi'i itu la tunkihul qarabatal qaribah fa innal walada yakhluqu dawiya. Dawiyan itu dalam bahasa hadis adalah orang yang lemah. Bahkan mohon maaf, lemah itu kadang-kadang diartikan impoten kalau laki-laki, atau lemah itu secara boleh sekarang sakit-sakit anak atau apa yang kebutuhan khusus, idiot, kemudian apa namanya, autis, hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu, Pak. Jadi makanya dianjurkan untuk menikah dengan orang yang punya kekerabatan agak jauh. Sudah itu Al-Baqarah. Mohon maaf. Dianjurkan dengan darah. Darah tahu ya? Anak gadis yang belum pernah menikah. Kenapa? Yang pernah menikah dia sudah tahu kehidupan rumah tangga. Sehingga beda orang yang pertama menikah dengan orang yang sudah pernah menikah. Yang sudah pernah menikah dia tinggal membandingkan. Abang saya dulu lebih sayang dibanding abang sekarang kata dia. Tapi kalau belum pernah menikah, begitu dikasih sesuatu, apakah hadiah bentuk makanan, bentuk uang, hadiah benda, atau liburan, atau berbagai hal, itu merasa sangat besar bagi dia. Apresiasinya luar biasa. Selama ini dikasih orang tua agak biasa karena tiap hari dikasih. Emang hidup kita dari orang tua, tapi sekarang orang lain ngasih.
Makanya kata Nabi SAW, alaikum bil abkar, hendaklah kalian menikah dengan perempuan yang dia belum pernah menikah, perawan, dara. Fa innahunna a'dzabu afwaha. Karena kalau yang dara itu, kalau bicara dia lebih bahasanya lebih menyenangkan dibanding yang dia pernah menikah. Wa antaku arhama. Dan ketika kita menjalin hubungan silaturahim, dia lebih mudah, lebih lunak menjalin silaturahim, lebih lentur. Wa arda bil yasir, dan lebih ikhlas, lebih ridha, lebih rela menerima pemberian meskipun sedikit. Bagi dia sedikit itu berharga. Dan saya yakin Bapak Ibu rata-rata pernah mengalami kondisi jatuh bangun atau memulai keluarga itu dari nol. Menyewa rumah, kemudian sewa rumah itu, setelah sewa rumah, untung untuk makan sebulan itu masih ada sisa sikit-sikit. Untuk beli token listrik, kalau sekarang masih ada sikit gitu. Kalau anak belanja bisa ngasih 1.000, 2.000. Di akhir-akhir bulan, tengok dompet, tidak ada lagi, cuma uang 2.000 tinggal. Sementara beras sudah mau habis, minyak di dapur tak ada lagi. Nah, kepala mulai nyut-nyutan. Nah, datanglah orang dari sebelah. Pak, dari masjid ada pembagian sembako. Terasa bahagia betul. Nah, bayangkan kalau seandainya dia anak gadis, selama ini diberikan oleh orang tuanya mungkin tidak seperti yang kita berikan, lalu kita berikan, hidupnya kita urus, kemudian makanan kita urus, belanja kita urus, dia dilindungi, didampingi, dan segala macam, itu terasa anugerah yang sangat besar. Sehingga Nabi menganjurkan yang dara lebih baik dibanding yang sudah menikah. Nah, makanya orang poligami itu sukanya dara, Pak. Dalilnya ada hadis Nabi juga. Kemudian kata Nabi SAW di dalam redaksi yang lain, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Satu sisi kemesraan dengan yang masih muda itu lebih hangat dibanding yang sudah pernah menikah. Sehingga kata Nabi kepada Jabir yang mau menikah, kenapa anda engkau nikahi yang masih dara? Engkau lebih bermesraan dengan dia lebih mesra dengan engkau. Karena orang yang pertama dirasakan orang asing hidup bersama dia adalah suami dia. Suami bagi dia adalah perempuan, itu orang pertama. Sehingga berharga betul orang ini. Oleh karena itu, dalam agama dianjurkan yang muda. Kemudian, ini untuk nikah istri pertama, Pak ya. Kalau niru Nabi nikah istri kedua, Nabi hanya Sayyidah Aisyah yang istrinya belum pernah menikah. Selain itu istri Nabi yang jumlahnya ada mengatakan 9, semuanya pernah menikah, termasuk Khadijah bintu Khuwailid. Hanya Sayyidah Aisyah istri Nabi yang belum pernah menikah, dinikahi oleh Nabi. Jadi kalau ingin lihat sunnah poligami yang lebih baik, yang pernah menikah rata-rata dinikahi oleh Nabi. Bahkan nikah pertama Nabi dengan yang pernah menikah. Khadijah itu anaknya sudah ada ketika menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat sunnah ini jangan yang kita suka aja. Lanjutnya, yang kelima, al-walud. Dianjurkan oleh Nabi itu cari pasangan, terutama perempuan, al-walud yang berpotensi punya anak banyak. Potensi banyak anak. Karena kata Nabi, aku bangga dengan kalian nanti di akhirat, ketika umat semuanya berkumpul, umatku paling banyak. Apalagi umat itu semuanya mereka taat. Mereka menegakkan la ilaha illallah. Mereka ahlul ilmi, ahlul adab. Itu senang sekali Nabi SAW. Makanya kalau ada orang yang dia, keluarga dia nampak keturunannya sedikit, atau ada potensi secara medis dia tak akan mungkin beranak, itu lebih disukai agama yang punya potensi banyak anak. Al-walud. 6. Al-kafa'ah. Kafa'ah ini apa bahasa kita, Pak ya? Kesetaraan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Ini adalah haknya perempuan untuk menilai. Karena perempuan ini, dia biasanya akan terbawa tinggi dan rendah oleh pimpinan dia, oleh suami dia. Suami biasanya jarang terbawa turun oleh istri dia. Makanya seorang perempuan dia berhak menilai kafaah. Dan para ulama sepakat kafaah yang paling pas, yang paling ideal dinilai adalah kafaah keberagamaan, kesolehan, akhlak. Karena kafaah ini bisa saja nanti orang menilainya dari faktor ilmu. Contoh bahasa sekarang strata pendidikan. Perempuan S2, laki-laki tidak tamat SD. Ada yang mau gitu? Ada, tapi 1 di antara 1000. Atau 1 di antara 1.000.000. Yang paling bagus menilai kafaah ini adalah faktor agama dia. Perempuan melihat bahwa laki-laki ini lebih bagus agamanya dibanding saya. Kesolehannya lebih bagus dibanding saya. Kenapa? Karena faktor harta ini rata-rata fluktuatif Bapak Ibu. Artinya hari ini orang boleh jadi dia paling kaya di Indonesia. Dalam waktu yang singkat, ini bisa saja turun drastis. Atau di masyarakat kita, ada orang paling tinggi kedudukannya secara ekonomi, dalam waktu singkat turun drastis. Itu sangat mungkin. Atau ada orang dalam waktu singkat naiknya drastis. Sangat mungkin. Karena rizki itu diatur oleh Allah, kita tidak tahu. Usaha memang bisa kita buat, tapi usaha ini tidak patokan seseorang punya rizkinya sesuai angka-angka yang dikenal oleh manusia. Meskipun kita tidak bisa menafikan rata-rata usaha manusia ini bisa kita lihat dari sebab akibat dia. Kerja dia apa, setiap hari kira-kira berapa penghasilan dia. Bisa diukur gitu. Cuma kepastian rizki itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perempuan boleh dia untuk mengukur ini laki-laki ini bagi saya cocok jadi imam atau tidak. Cuma terlampau milih pula kadang-kadang kelewat umur susah pula lagi nanti gitu. Kadang-kadang ada Fameo kalau sebelum umur 25 dia siapa? Perempuan dia mikir ini layak saya terima atau tidak gitu. Sudah 25 ke atas sampai 27 bolehlah tengok dululah gitu. Sudah 27 ke atas siapa sajalah lagi gitu. Saking takutnya. Kita sebenarnya menikah ini Bapak Ibu tidak menang dan kalah. Tidak harus duluan, tidak harus belakangan. Tapi menikah ini dalam agama bagaimana setiap orang berfikir dalam menikah dia bisa mencapai keridhaan Allah, bisa lebih baik, bisa lebih taat, bisa lebih tenang secara kehidupan duniawinya. Karena menikah itu ya biasanya kita mau cerita nggak ada kawan cerita. Sekarang ada kawan cerita. Kawan cerita ini bisa dipercaya lagi. Selama ini kita cari kawan cerita itu kemana-mana, yang ini dibukakan rahasia, yang itu ceritakan yang lain dan segala macam. Sekarang ada kawan. Biasanya kita pengen makan, beli dulu baru bisa makan. Sekarang ada yang masakkan. Ya istri dia hobi masak, ada suami belikan makanan, belikan bahan makanan. Ini menikah ini adalah saling melengkapi kekurangan. Bukan untuk saling kompetisi kelebihan. Maka kalau ada dalam rumah tangga itu istri dan suami saling adu kelebihan, biasanya cekcok terus. Jangankan rumah tangga, di kantor kalau orang begitu, cekcok terus. Tapi kalau prinsipnya saling melengkapi, sehingga pasal Quran itu azwaja, berpasang-pasangan. Pasang-pasangan itu pasal Quran inginnya adalah laki-laki menutupi kekurangan perempuan, perempuan menutupi kekurangan laki-laki. Itulah yang menyebabkan sakinah, ketenangan dalam berumah tangga. Dan upaya menutupi ini mesti aktif kedua belah pihak, bukan pasif, bukan bim salabim tiba-tiba dia datang, bukan dia semacam mantra yang tiba-tiba nanti terasa di hati, tidak. Tapi dia upaya yang aktif setiap pihak. Makanya wajar kita ini kadang-kadang bertengkar rumah dengan istri, istri bertengkar dengan suami, besok damai lagi. Sudah sebulan bosan dia bersama, dalam damai dia bertengkar lagi. Itu rumah tangga biasa begitu. Justru rumah tangga kalau tak ada bertengkarnya, jadi pertanyaan, ini rumah tangga yang sehat atau tidak gitu. Nah, cuma biasanya dari banyak orang yang sudah lama menikah, rahasia mereka bisa langgeng itu katanya,
asal siap mengalah, insya Allah tahan lama. Baik suami yang mengalah kepada istri, istri yang mengalah pada suami. Pokoknya ada yang mengalah ketika lagi panas satu, yang satu dingin. Tapi kalau sama-sama panas, biasanya tak tahan lama. Sama-sama dingin juga, tak maju-maju biasanya. Makanya perlu dalam berumah tangga itu saling melengkapi. Saya kira ini pengantar kajian kita. Silakan. Ada pertanyaan Pak Ibu? Baru kita masuk ke kitab. Bahasan kitab kita. Herul, ini di kuliah tak dapat, Ustaz. Baik, kalau tidak kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Di sini sudah mulai dibahas tentang rukun nikah. Bahwa ketika menikah sudah dianggap sah menikah itu, diterima secara syar'i menikah itu oleh syariat bila terpenuhi rukun nikah. Mu'allif menyebutkan rukun nikah itu, kata beliau, tidak sah nikah kecuali dengan illa biwaliyin. Ada wali. Yang kedua, dua orang saksi. Yang saksi ini dibuat syaratnya adil. Sebelum wali dan dua orang saksi, tentu saja mesti ada laki-laki yang menikahi. Karena tak mungkin ada saksi tapi yang dinikahkan tak ada. Sudah itu perempuan yang dinikahi. Oke. Ada laki-laki, ada perempuan, ada dua orang saksi, ada wali. Lalu untuk menyatakan bahwa ini akad nikah atau akad yang lain, ada namanya sirat. Sirat itu ada ijab, ada qabul. Ijab qabul inilah yang sering buat orang merinding ketika nikah. Kadang-kadang aku nikahkan engkau dengan aku, kadang-kadang dia wali, anak dia nikahkan dengan dia, saking groginya ketika akad nikah. Jadi kata muallif, mesti menikah itu, rukun nikah itu ada wali, ada dua saksi yang adil. Wa yaftakirul waliyyu wa syahidani ila sittati syara'id. Wali dan saksi ini mesti memenuhi 6 syarat. Apa 6 syarat itu? Nanti ada pembahasan tentang wali, tentang saksi. Tentang wali ini urutannya ada pembahasan nanti. Dua ini memiliki 6 syarat. 1, mesti orang Islam. 2, orangnya sudah baligh. 3, berakal. 4, merdeka. 5, laki-laki. 6, bersikap adil. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam nikah itu tak bisa dilepaskan dengan agama. Maka mesti orang yang menjadi wali dan menjadi saksi ini muslim orangnya. Terutama calon mempelai keduanya adalah muslim. Sebab kita akan melakukan semua tindak tanduk itu terikat dengan agama. Hanya orang Islam yang akan komitmen dengan Islam. Yang kedua, baligh. Yang dinikahkan orang, bukan barang. Maka perlu yang menikahkan ini orang yang sudah punya kematangan berfikir, kematangan sikap. Kalau seandainya setiap anak-anak boleh menikahkan, nampak di film-film ada adegan orang menikah, dinikah pula kawan dia nanti. Bila itu dibolehkan, akan banyak sekali pernikahan-pernikahan dia benar-benar syariat, tapi dia macam icak-icak dalam pengertian kita. Dan karena benar-benar syariat, lahirlah banyak anak-anak, tapi orang tuanya belum dewasa, orang tuanya belum siap.
muncullah berbagai kerusakan dalam peradaban kita. Makanya mesti wali dan saksi ini orang yang baligh, yang matang dalam berpikir. Dia berakal. Dia bukan sekadar matang fisik berpikir saja, tapi akal dia standar orang lain, waras dia, normal dia. Sudah itu merdeka. Ini di kita sekarang tidak menjadi perhatian penting. Kenapa? Dulu orang ada yang budak, ada yang merdeka. Orang budak, dia kasta dia, kedudukan dia secara manusiawi itu rendah. Secara bentuk fisik dia manusia, tapi nilai dia sama dengan barang. Yang akan dia nikahkan boleh jadi orang lebih tinggi daripada dia atau sama dengan dia. Maka dia tidak boleh budak, mesti orang merdeka total. Karena orang merdeka ini dia tidak punya keterbatasan. Kalau budak, dia diatur oleh tuan dia. Bagaimana dia menikahkan orang? Dia saja terikat oleh budak, oleh tuan dia. Sudah itu laki-laki. Kenapa laki-laki dalam persaksian dan wali? Karena perempuan itu Bapak Ibu mohon maaf, dia sangat sensitif dengan gombalan, dengan pendengaran. Dipuja-pujilah laki-laki dan depan perempuan, belum pernah melihat pun tertarik dia tuh. Apalagi tukang apanya, apa istilahnya, tukang kompornya pandai pula membuat ramuan, meraciknya bagus. Oh, mungkin saya nikah besok je langsung pak, kata yang perempuan itu. Perempuan sangat mudah terbawa rayuan, sudah perasaan dia begitu. Sehingga dalam patah Arab itu al-mar'atu tamshi wara'a udhunaiha. Perempuan itu jalan di belakang telinga dia. Artinya asal terdengar yang menyenangkan dengan telinga, nah dia ikut. Laki-laki dia tidak begitu. Nalar dia kuat. Siapa saya akan nikah dengan adik saya? Siapa saya akan nikah dengan anak saya? Siapa saya akan menikah dengan kemenakan saya? Siapa saya akan menikah dengan cucu saya? Dia berfikir kuat. Ditengok dia, dinilai dia. Ini orang macam ini bisa tidak memimpin keluarga saya. Kemudian dia akan berfikir, ini nanti kalau menikah dengan keluarga saya, mendatangkan kehormatan atau aib. Kami nanti akan bahagia dengan dia atau tidak? Laki-laki yang bisa begitu. Kalau perempuan, jangankan menikah di jalan raya ya. Begitu nampak dia mau belok kiri misalnya dari sini, nampak kiri kosong, dia nak tengok mobil dari sana. Kenapa? Perasaan dia, kita akan belok kiri. Ngapain tengok ke sana, kata dia. Perlu kita akan ke kiri. Perempuan sering begitu Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang di belakang mobil prah itu kita baca, aku berlindung dari perempuan, hidup sen kiri belok kanan, kata dia. Itu kan bukan hal-hal yang sifatnya lucu-lucuan, tapi real terjadi. Betul Pak ya? Termasuk saya kadang-kadang nengok di bawah sakti itu kan ramai mahasiswa. Dia awalnya lurus, tiba-tiba mau belok, dia nggak nengok ke belakang mau belok. Begitu ingin belok langsung belok dari belakang langsung. Makanya dekat gerbang Fekon Unri itu kan jalurnya kalau dari arah Seberantas belok kanan, dari Gor belok kiri. Orang-orang kalau kurang lihat sen, nengok ke belakang, lihat spion nengok ke belakang, itu sering tabrakan di situ. Kenapa? Begitu ingat, ini kampus kita belok, kata dia. Ini gang, dari belakang gitu. Barunya kemarin kejadian gitu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, laki-laki itu dia punya sikap yang kuat, pendirian yang kuat. Perempuan enggak begitu. Makanya wali mesti laki-laki. Dan perempuan tidak diizinkan Islam menikah tanpa wali. Kenapa? Menjaga dia. Supaya ketika dia menikah, dia tak menyesal. Supaya ketika dia menikah, dia sudah berdasarkan pertimbangan yang patut untuk dia. Sehingga kalau laki-laki hanya diketahui persis oleh laki-laki juga. Bagaimana sih laki-laki? Hanya laki-laki yang tahu. Perempuan meskipun sepanjang hidup mengamati laki-laki, dia enggak tahu sesungguhnya laki-laki itu bagaimana. Apalagi kita pernah hidup bersama dengan laki-laki itu. Makanya dalam Islam, wali mesti laki-laki. Nanti kita kaji urutan wali, mulai dari bapak, kakek, saudara laki-laki, semua wali itu adalah laki-laki. Tidak ada yang perempuan satupun. Sampai terakhir ke hakim pun laki-laki. Tidak ada wali itu yang perempuan dalam Islam. Oleh karena itu, kenapa laki-laki?
pertimbangannya maslahat perempuan. Agar perempuan, dia yang tak tahu dunia laki-laki, laki-laki dinilai oleh laki-laki, perempuan dinilai oleh perempuan. Itu sebabnya wali dan saksi mesti laki-laki. Dan itu adil. Apa makna adil ini? Adil ini dalam bahasa yang mudahnya orang yang menjaga diri dalam beragama. Arti menjaga diri ini tak sembarang berbuat. Nampak orang berzina, berzina pula. Nampak orang duduk di berjudi, ikut pula berjudi. Tapi orang menjaga diri dia. Bahasa mudahnya, dia orang baik lah, orang lurus, orang taat. Kalaupun kadang-kadang nampak dia melakukan dosa-dosa yang mungkin umum terjadi atau sekali-sekali dia lakukan atau khilaf nampak oleh kita, itu masih dihitung adil. Tapi bukan keseringan. Dia tidak penipu, dia tidak pengkhianat, dia tidak suka adu domba orang. Jadi adil ini lebih bagaimana orang itu dalam beragama dia punya komitmen dalam beragama. Sebab orang yang seperti itulah yang bisa dipegang komitmennya untuk orang lain. Jika untuk dirinya tak bisa komitmen, apalagi untuk orang lain. Nanti pernikahan ini kadang-kadang dia butuh persaksian. Contoh terjadi sengketa, hakim akan nanya, ini betul terjadi pernikahan atau tidak? Betul hakim. Kata hakim, mana saksinya? Si anu hakim, dipanggillah saksi. Kata saksi tadi, tidak hakim. Padahal dia yang ada saksi dulu. Kata saksi itu, rasanya bukanlah hakimnya. Orang ini bukan dia yang pernah jadi saksi itu. Dia tidak komitmen dengan perkataan dia. Orang seperti itu sulit. Sementara kita satu saat tertentu butuh persaksian. Belum lagi nanti masalah mungkin warisan, mungkin nasab, atau berbagai hal yang turunan dari pernikahan. Butuh persaksian. Orang yang diminta saksi tak bisa dipegang. Wali tak bisa dipegang. Maka korbanlah orang yang dinikahkan tadi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala, sebentar Pak. Dalam Islam dijaga betul agar pernikahan ini dari awal dia membuat aman, membuat nyaman, sehingga kedepannya itu senang dan tenang dalam pernikahan. Silakan. Wali dan saksi itu walaupun cara KTP Islam, tapi kalau dia tidak pernah sholat berarti tidak boleh. Baik, kalau kita tengok idealnya dalam Islam, tidak pernah sholat itu tidak sebenarnya adil orang. Makanya kalau bisa yang menjadi saksi itu orang sholat jadi. Makanya bapak-bapak kalau ingin jadi saksi, ingin jadi wali, sholatlah terus. Jangan tak sholat. Kata sholat nanti ketika anak menikah, jangan bapak jadi wali lagi gitu dia. Kenapa bapak tak sholat? Nah, jadi wali hakimnya lah gitu. Jadi secara idealnya wali itu adalah orang yang minimal kewajiban-kewajiban agama dia tidak remehkan. Itu maksudnya adil itu dalam pernikahan, dalam perwalian. Kenapa Pak? Enggak. Saksi bisa dua pihak. Bisa. Atau duanya dia perempuan, dua laki-laki bisa. Yang penting selain orang yang dua laki-laki dan perempuan. Artinya selain mantan laki-laki dan mantan perempuan. Selain mereka saksi itu. Artinya mau datang dari pihak laki-laki satu orang, perempuan satu orang, keduanya laki-laki, kedua perempuan, tidak ada masalah. Yang penting ketika nanti dibutuhkan persaksian saksi ini, dia bisa untuk menjadi saksi. Cuma di kita umumnya dibuat saksi itu ada perwakilan pihak laki-laki, ada perwakilan pihak perempuan. Di kita begitu. Itu balik kepada adat saja. Artinya nanti kalau ada menerapkan pihak laki-laki semua, boleh saja. Perempuan semua, boleh saja. Gitu. Atau kita serahkan pada negara aja lah siapa yang jadikan saksi oleh negara. Seperti kejadian kebanyakan pernikahan luar negeri, Pak. Sama-sama di luar negeri kuliah. Itu persaksiannya diwakilkan dari orang tua di Indonesia, pernikahan di KBRI. Nanti saksinya biasanya pegawai KBRI atau kawan-kawan kuliah. Yang tak ada hubungan kadang-kadang gitu, Pak. Ada lagi silakan. Silakan, Pak. Baik. Iya.
misalnya Rasulullah dinikahkan dengan Ali, kita masih dekat. Ya. Apakah itu kira-kira hikmahnya seperti apa? Atau nasabnya bagus, bukunya bagus, atau bagaimana? Kita masih namanya. Baik. Jadi kalau dari kebanyakan kejadian, artinya yang dialami oleh Imam Syafi'i di masa beliau, itu umumnya terjadi adalah hal yang beliau temukan itu. Sehingga tidak diharamkan. Masuknya kepada dianjurkan. Oleh karena itu, kalau ada pernikahan bahwa dari kerabatan dekat itu turun ke bawah, orang-orang hebat semua, sangat masuk akal. Sangat bisa terjadi. Sehingga dalam agama tak diatur ini sebagai wajib atau haram. Tapi adalah antara dua yang boleh, afdalnya mana? Afdal yang jauh kerabatan. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, dan kalau kita tengok keturunan Rasul rata-rata jauh kekerabatan. Yang dekat itu cuma boleh katakan beliau saja, yang lain itu rata-rata jauh kekerabatan. Antara Rasul dengan Sayyidina Umar, Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar, rata-rata begitu. Tapi lagi-lagi yang dimaksudkan Syafi'i itu tidak mewajibkan, tidak mengharamkan. Tapi antara dua yang boleh, afdalnya mana? Afdal kerabatan yang jauh. Gitu Bang. Rasul kan ketika menikahkan dengan Ali punya maksud tertentu beliau kan. Waktu Isya. Baik, kita azan, setelah itu kita lanjut diskusi. Innallahu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan lain Bapak Ibu. Jadi poinnya adalah menikah dengan keluarga dekat itu boleh, tidak dilarang oleh Islam, tidak diwajibkan, tak diharamkan. Tapi lebih afdal jika menikah dengan yang hubung kerabatannya jauh dari kita. Baik, silakan. Apakah kalau misalkan itu tidak dilakukan berarti masih sah? Baik. Bagaimana nikah tanpa ada proses ta'aruf, lamaran langsung nikah? Sah, boleh. Tidak kemestian, cuma sudah menjadi kebiasaan kita. Orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak kita mungkin belum pernah tahu tentang keluarga dia, kita ta'aruf dulu, itu sudah kebiasaan manusia gitu. Artinya bagi agama, ada orang melaluinya dengan proses dia ta'aruf, dia melihat dulu, dia khidbah, itu diakomodir. Kalau dia khidbah bagaimana? Kalau dia melihat bagaimana? Maka kita bahas ahad kemarin. Melihat orang yang akan nikah itu bagaimana ketentuan dalam syariat. Gitu Pak. Jadi kalau ada orang nikah tanpa dia proses muqaddimah nikah, boleh saja. Tujuan proses muqaddimah itu adalah bagian dari untuk bagaimana ketika pernikahan itu adalah sebelum menikah sudah merasa cocok. Sudah merasa siap untuk cocok dengan calon. Itu kira-kira Pak. Maka kalau ada orang nikah tanpa khidbah, tanpa lamaran, sangat boleh. Gitu Pak. Baik, silakan yang lain. Silakan Pak. Baik, Pak. Baik, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketentuan ijab dan qabul, ijab qabul ini Pak, pertama dia mesti dengan redaksi an-nikah at-tazwij. Karena rata-rata kalau nikah itu ankahtuka, zawwajtuka, itu redaksinya. Segi redaksi. Bahasa kitanya aku nikahkan, aku kawinkan. Bahasa itu kita pakai. Yang kedua, kalimat ini qabulnya mesti diterima menikah. Aku terima menikah. Aku terima kawin. Mesti itu juga. Artinya ijab dan qabul itu adalah kalimat yang setara. Mesti yang diijabkan ya nih qabul. Jangan nanti yang ijab jual kopi, yang qabulnya nikah gitu.
atau sebaliknya. Mesti ijab dan qabul itu adalah setara. Sudah itu ketentuan yang lain. Kalau seandainya akad nikah ini orang Arab atau pandai bahasa Arab, sebaiknya bahasa Arab. Tapi kalau dia tak pandai bahasa Arab atau satu tak pandai bahasa Arab, bisa bahasa selain Arab. Sudah itu nikah ini bisa dengan langsung, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Kenapa bisa dengan tulisan? Orang ini tak semuanya bisa bicara. Ada orang yang dia punya kelemahan. Dia bisa melakukan apapun kecuali dia bicara tak bisa. Tunarungu, dia bisu tunarungu, tunawicara. Tunawicara. Dan itu Islam sudah mengakomodir sejak awal. Sehingga kalaulah harus diucapkan ijab kabul, orang ini tak pernah bisa menikah. Maka diperbolehkan nikah dengan ditulis akad itu. Sudah itu boleh juga dengan menggunakan perwakilan. Bagaimana perwakilan itu? Contoh yang disebutkan Pak Yazid. Keluarga istri menikahkan kepada calon suami atau sebaliknya. Calon suami menikahkan pada keluarga di kampung, "Bang, saya mau menikah dengan keluarga itu. Keluarga itu siap menikah. Abang wakilkan saya untuk akad dengan dia." Untuk saya ya. Jangan akad untuk abang gitu. Jadi keluarga di rumah atau orang tua mewakilkan sebagai ijab laki-laki kepada keluarga perempuan atau qabul pihak laki-laki kepada keluarga perempuan. Keduanya apakah perwakilan datang dari perempuan atau perwakilan datang dari laki-laki, boleh. Termasuk surat menyurat juga boleh. Sehingganya kalau ada surat yang bisa dipastikan kevalidannya betul sebagai mandat untuk menjadi wakil dalam perwalian atau mandat dalam menyampaikan ijab qabul, itu sah pernikahan seperti itu. Kalaulah tak ada dalam Islam seperti itu, Pak, dalam Covid kemarin, payah orang nahan untuk nikah, Pak. Tapi dalam Islam, meskipun Covid, bisa nikah. Kenapa? Dalam Islam boleh diwakilkan. Bahkan, kalau seandainya lah kita buat satu majelis, kemudian berjarak itu, kayak kemarin itu kan tak boleh berdekatan, itu pasti diperbolehkan dalam Islam. Sehingga ajaran Islam yang fleksibel ini memudahkan orang dalam berbagai kondisi. Dan itulah sebabnya Islam bertahan sejak dahulu, karena dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapang bisa diterapkan. Ada kaedah-kaedahnya. Poinnya adalah akad nikah, ijab dan qabul itu bisa diwakilkan. Tapi jangan orang yang nikahnya diwakilkan, Pak. Kamu jadi apa ya? Jadi ganti saya dengan istri itu nikah ya gitu. Nah, dia pula yang jadi malam pertama, jangan. Sekedar akad nikahnya saja. Jadi kalau misalnya anak kita sama-sama di Jepang misalnya, lalu pihak wali laki-laki, wali perempuan memberikan mandat kepada anak dia, menyampaikan, "Nak, aku menikahkan engkau dengan laki-laki yang itu, aku wakilkan perwalianku kepada," misalnya orang KBRI, siapa nama dia, "Engkau aku nikahkan dengan perwalian kita." Sehingga ketika menikah nanti, angkahtuka bibnati muwakkili, aku nikahkan engkau wahai anak bujang dengan anak dari orang yang mewakilkan perwalian kepadaku. Itu redaksinya nanti, Pak. Sebab dia wakil dari ayah perempuan yang tak bisa datang ke Jepang tadi. Itu, Pak. Itu boleh perwakilan begitu. Jadi tak terhalang, jarak dalam pernikahan tak terhalang. Gitu Pak Yazid. Nanti setelah menikah baru diantar, dijemput, atau bertemu di mana gitu. Itu boleh gitu Pak Yazid. Baik. Cukup Pak Yazid? Ada lagi? Kalau yang di Zoom tadi antara orang tua ini pengantinnya ada Indonesia. Baik. Zoom ini secara realita lapangan rata-rata sekarang kan bisa seperti berjumpa langsung. Hanya saja dalam Islam hal-hal seperti ini kan namanya teknologi Pak ya, rentan. Rentan dia sesuai dengan fakta, rentan masuk hacker, rentan berbagai hal yang sifatnya manipulasi dalam jaringan. Makanya sebagian lembaga fatwa belum mengizinkan hanya sekedar batas Zoom tadi gitu Pak. Tapi kalau mewakilkan
dan dilakukan oleh orang yang ada di majelis, itu sepakat itu. Cuma bila majelisnya jauh lalu sekedar Zoom saja, termasuk nanti persaksian zina hanya melalui CCTV, itu masih debatable, Pak. Kenapa? Karena sangat mungkin terjadi manipulasi gitu. Untuk menghindari itu, maka sebagai lembaga fatwa belum mengizinkan menikah melalui Zoom seperti itu. Kalau amannya sih Pak, mewakilkan saja. Orangnya sama-sama satu majelis. Maksudnya kayak orang di Jepang tadi, orang Indonesia mewakilkan ke orang Jepang, atau orang di Jepang mewakilkan ke orang Indonesia. Itu lebih aman. Dua belah pihak mewakilkan tidak ada masalah. Artinya keluarga perempuan mewakilkan pada keluarga laki-laki, diwakilkan sejak akad nikahnya, boleh. Atau kedua diwakilkan sana, juga boleh. Gitu Pak. Karena yang namanya jaringan bisa jadi mati di tengah akad kan. Dan itu ketika nanti disambung, jangan-jangan pembicaraan sudah berbeda. Yang tadi belum nyambung gitu. Hal-hal seperti itu saja sifatnya Pak. Makanya lebih baik mewakilkan kepada yang satu majelis, bukan dari jarak jauh. Meskipun kemajuan teknologi ke depan sangat memungkinkan fatwa-fatwa muncul nikah jarak jauh itu bisa. Wallahu a'lam. Karena yang namanya teknologi ini kan terus berkembang, pola hidup manusia terus berkembang, dan para ulama mungkin saja akan berfatwa seperti itu Pak. Apalagi Zoom ini rata-rata secara yang kita alami sekarang lah, itu bisa orang face to face. Cuma memang yang face to face itu gambar itu kadang-kadang bisa direka juga. Apalagi sekedar latar. Itu kan latarnya kebanyakan kursi macam ini cuma, tapi belakangnya pintu Ka'bah gitu. Belakangnya nanti Masjid Nabawi itu. Sehingga orang kalaulah dia bukan orang yang melek teknologi, sedang Madinah Bang tuh katanya. Padahal cuma background yang dibuat, bahkan bukan bentuk asli, background yang tampil di layar saja. Hal-hal begitu Pak. Makanya dunia teknologi ini masih sangat intens dengan dunia rekayasa. Sangat rentan hal-hal itu terjadi. Gitu Pak Yazid. Kita kan jelas dilaksanakan itu kan bisa nanti dikonfirmasi Pak. Artinya anak kita kan bisa kita telepon. Nah itu. Artinya via Zoom sebagai apa ya, validasi setelah terjadi akad itu bisa. Tapi akadnya sebaiknya jangan dengan Zoom, dengan orang satu majelis. Tapi validasi betul nak terjadi akad tadi atau tidak, atau ingin melihat prosesnya melalui Zoom, itu bisa saja Pak. Gitu Pak, lebih hati-hati. Karena kalau kita sekedar mengetahui melalui media, dengan terjadinya akad melalui media itu kan dua hal yang berbeda. Maka kalau seandainya kita lihat via Zoom atau video yang dikirim, itu bisa saja sesuai dengan faktanya dan menjadi sandaran betul terjadi pernikahan. Gitu Pak Yazid. Allahu a'lam. Cukup? Baik, saya kira cukup. Kita lanjut Isya. Insyaallah di pekan akan datang kita perdalam masalah ijab dan qabul, kemudian kriteria laki-laki dan perempuan yang menikah ini. Karena masing-masing punya kriteria. Jangan sampai nanti yang dinikah ini perempuan belaki. Kalau laki-laki berbini masih boleh, tapi perempuan belaki tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh perempuan masih punya suami menikah lagi, tak boleh. Tapi kalau laki-laki punya bini menikah lagi, masih poligami boleh. Nah, itu. Makanya nanti ada kriteria masing-masing. Ada nanti hubungan mahram atau tidak, sudah habis masa iddah atau belum, dan berapa kriteria yang lain. InsyaAllah kita kaji di kesempatan akan datang. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah SWT, saya cuma ingin mengingatkan bahwa masalah nikah, masalah hukum keluarga ini sebenarnya banyak kalau kita kaji, kita belum pernah mengkaji dan belum tahu. Dan kalau kita tengok para sahabat Nabi, jika kita menyebut diri sebagai salafi, peniru salaf, Sayyidina Umar itu kebiasaannya tanawub dalam menuntut ilmu. Hari ini dia tak bisa datang, disuruhnya tetangga dia datang. Ditanya, apa tadi hasil belajar? Esok dia yang datang, tetangganya tak datang gantian. Supaya apa? Bisnis kita jalan, beternak kita jalan, ngaji kita tak tinggal. Jangan sampai kita sudah di majlis ilmu justru pergi. Sayyidina Umar
jangan sampai ketinggalan sehingga dia tanawub, ganti-gantian pergi ke majelis ilmu. Karena kebanyakan kita hari ini justru sudah di masjid ditinggalkan. Sudah itu nanti sudah berangkat dari masjid atau di luar masjid digunjingkan pengajian yang ada di masjid. Itu penyakit yang tidak sebaiknya terjaga dalam diri kita, karena itulah penyakit hati sebenarnya, bukan akhlak salaf seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.